Man barang siapa yang datang kemana? Masjid hada, ke masjid saya ini. Maksudnya masjid apa, Pak? Masjid Nabawi, karena masjidnya Nabi adalah Masjid Nabawi. Lam ya'tihi, tidak mendatangi masjid itu illa bi khairin, kecuali untuk kebaikan, yata'allamuhu, yang dia mempelajarinya, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkannya. Jadi yang belajar sama yang mengajar sama hukumnya. Apa hukumnya? Fahuwa, maka orang itu fi manzilatil mujahid, itu sederajat dengan orang yang sedang berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadisnya Abu Hurairah dan derajatnya dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan fadilahnya orang datang ke masjid dalam rangka untuk mendengarkan kebaikan atau dalam rangka untuk menyampaikan kebaikan. Mungkin orang mengatakan itu kan orang yang datang ke Masjid Nabawi. Kan sekarang ini kita bukan di Masjid Nabawi. Maka saya jawab bahwasanya hukumnya sama. Datang ke masjid manapun juga, kalau tujuannya adalah untuk kebaikan, dia mendengarkannya, atau mempelajarinya, atau mengajarkannya, maka itu sama dengan orang yang sedang membawa pedang berjihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir. Pahalanya sama. Ya. Karena Nabi mengatakan manja masjid hada, karena waktu itu Nabi bersabda kepada orang-orang yang ada di Masjid Nabawi. Tapi hukumnya sama. Ya. Mau datang ke Masjid Nabawi atau kemana saja, itu sederajat dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Kenapa saya katakan sama? Apakah ada dalilnya? Ada. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man kharaja, barang siapa yang keluar fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka berada di dalam sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali. Maka inilah nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah kita masing-masing, datang ke masjid ini tiada lain untuk mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang ilmu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kemudian supaya saya tidak memperpanjang mukaddimah, maka kita langsung masuk pada materi. Saya diminta untuk bicara tentang masalah Syiah, yang semua orang saya kira sekarang sudah pernah mendengar istilah ini, Syiah. Ada enggak, Pak, yang belum mendengar istilah Syiah? Enggak ada ya, semuanya sudah mendengar ya. Ibu-ibu ada yang belum pernah mendengar istilah Syiah? Semuanya sudah ya. Ya, karena di radio ada, televisi ada, di koran juga ada, semuanya. Nah, saya di sini bicara tidak untuk membela orang-orang Syiah, tapi saya juga tidak untuk bicara memerangi orang-orang Syiah, tidak. Tapi saya bicara supaya kita bisa bersikap yang benar sesuai ilmu syar'i, sesuai aturan dari Allah dan aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita bersikap kepada orang-orang Syiah itu. Karena dalam masalah Syiah ini ada dua kelompok yang sama-sama salah. Yang pertama adalah kelompok yang ifrat, dan yang kedua adalah kelompok yang tafrid. Itu semuanya sama-sama salah. Yang benar adalah harus tengah-tengah antara keduanya. Apa itu ifrat? Apa itu tafrid? Ifrat itu berlebih-lebihan naik ke atas. Kalau tafrid itu berlebih-lebihan tapi turun ke bawah. Contoh, Nabi Isa dikatakan oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina. Tapi orang Nasrani mengatakan anak Tuhan. Ini berarti perkataan orang Nasrani ini berlebihan tapi naik ke atas. Tapi kalau orang Yahudi berlebihan tapi apa? Turun ke bawah. Nah, yang naik ke atas itu namanya ifrat, yang turun ke bawah itu namanya tafrid. Ini semuanya salah. Yang benar adalah sikapnya umat Islam mengatakan Nabi Isa itu adalah Nabi dan hamba Allah dan Rasulullah. Nah, itu sikap tengah-tengah. Tidak mau mengatakan anak zina, juga tidak mau mengatakan anak Tuhan, karena itu salah semuanya. Nah, bagaimana kita setelah nanti kita mempelajari tentang masalah Syiah ini supaya bisa bersikap yang baik, yang benar, yang syar'i sesuai dengan ilmu yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang ifrat, tapi juga tidak masuk dalam kelompok yang tafrid. Tapi sebenarnya materi ini cukup berat ya, sehingga memang perlu dan bagus kalau ditampilkan LCD sebenarnya, tapi karena saya lupa belum pesan pada panitianya, katanya panitia tidak menyiapkan. Saya tidak menyalahkan panitia, karena saya sendiri yang lupa menyampaikannya. Tapi materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan di beberapa tempat. Dan materi ini sudah saya rekam, sehingga kalau ada yang ingin mempelajari materi ini,
dengan komputer masing-masing bisa. Jadi tinggal nanti ngambil flash disk, ya, ngopi dari tempat saya, nah nanti di setel, itu sudah ada itu nanti, ya, berupa layar gitu. Nah nanti ada tulisan-tulisan yang muncul dan ada suara saya yang muncul di situ. Kalau gambar saya nggak ada, ya, hanya ada tulisan-tulisannya setuju bahasa komputer. Materi ini pernah saya sampaikan di Sragen, juga pernah saya sampaikan di Solo, dan sering diulang-ulang ditampilkan di radio Suara Front. Saya nggak tahu apakah radio itu sampai sini atau tidak, yaitu pada 99 berapa? Oh 8,5, iya 8,5 FM ya, bukan 99, 88,5 FM. Jadi kalau sampai di sini, ya mungkin bisa didengarkan dari sana. Baik, sebelum saya menyampaikan masalah Syiah, saya ingin menyampaikan 4 muqaddimah dulu. Baru kemudian setelah itu kita bicara tentang Syiah. Yang pertama bahwasanya al-insanu naw'an, alim wa jahil. Manusia itu ada dua macam, ada yang pintar, ada yang bodoh. Dan untuk mengetahui orang yang pintar atau berilmu dan orang yang bodoh itu cukup mengetahui dari ucapannya. Dan yang mengatakan seperti ini bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan, "Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim." Demikianlah orang-orang yang tidak berilmu itu berbicara seperti pembicaraan mereka. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-113. Jadi orang yang tidak berilmu itu kita bisa mengetahui dari pembicaraannya. Maka saya sering ketemu orang-orang yang ngomong ngawur dalam masalah Syiah. Itu sudah saya ketahui, oh ini ngomongnya ngawur berarti nggak punya ilmu. Kemudian yang kedua, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Allah mengatakan jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak adil sama mereka. Nah, kebencian kita kepada orang-orang pengikut mazhab sesat seperti Syiah itu jangan sampai tidak adil. Nah, supaya kita bisa adil bagaimana caranya? Harus paham ilmunya. Dan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasulullah. Yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian muqaddimah yang ketiga, al-mar'u aduwwun lima jahil. Ini kaidahnya para ulama, bahwasanya manusia itu senantiasa memusuhi sesuatu yang dia belum pahami. Misalnya seorang dokter memutuskan ini kaki Anda harus dipotong, ya. Kalau nggak dipotong itu penyakitnya nanti akan merambat. Nah kalau pasiennya nggak paham, pasti marah-marah. Ini dokter gila, ya. Kaki malah dipotong di mana? Kenapa dia mengatakan dokter gila? Karena nggak paham ilmunya. Nah demikian juga apa yang saya sampaikan ini, ada yang kemudian menganggap saya sebagai orang Syiah gara-gara saya menyampaikan kajian seperti ini. Akan tapi kalau orang-orang yang sudah belajar ilmu tentang masalah ini, maka bisa bersikap yang benar. Sekali lagi, saya di sini tidak untuk membela orang Syiah, juga tidak untuk memerangi, tapi supaya kita bersikap yang sesuai syar'i. Kemudian muqaddimah yang keempat, Nabi SAW bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laysa fi." Barang siapa yang berkata tentang seorang yang beriman sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maksudnya menuduh, maka askanahu Allah radghatal khabal. Maka Allah akan menempatkan dia di sebuah tempat namanya radghatal khabal yang ada di neraka, yaitu adalah tempat yang penuh dengan nanah dan darahnya orang-orang ahli neraka. Dimasukkan di situ, dimasukkan di tempat yang penuh nanah itu. Hatta yakhruja mimma qala, sampai dia itu melepas ucapannya tadi, melepas tuduhannya tadi. Walaysa bikharij, padahal enggak akan bisa keluar kalau sudah masuk ke dalam tempat itu. Ini hadis diriwayatkan Abu Daud dan derajatnya sahih. Nah, ini muqaddimah saya sampaikan karena di beberapa tempat ada tuduhan-tuduhan terhadap beberapa kiai, termasuk Habib Rizik. Saya mendengar dari teman saya yang mengajar di Ibnu Abbas Klaten, bahwasanya ada seorang ustadz mengatakan Habib Rizik Syiah. Maka saya katakan, antum hati-hati ngomong kayak begitu. Apa benar? Mungkin antum yang salah dengar. Maka teman saya mengatakan, enggak, betul-betul ustadz itu mengatakan bahwasanya Habib Rizik Syiah. Karena saya makan semeja dengan dia. Maka saya katakan ini bahaya. Kalau mengatakan Habib Rizik Syiah padahal dia tidak Syiah, nah ini nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dan itu nanti
dimasukkan dalam tempat yang penuh nanah dan darah. Nah, ini saya sampaikan supaya kita tidak termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus berhati-hati. Tapi adapun maroji atau buku-buku yang saya jadikan pedoman untuk menyampaikan materi ini ada beberapa, sekitar ada 10 judul buku yang semuanya membahas tentang masalah Syiah, dan ada 4 buku dari 10 buku ini yang ditulis oleh guru-guru saya, yaitu guru saya dari Kuwait namanya Syekh Uthman Al-Khamis, guru saya dari Saudi namanya Syekh Nasir Al-Tifari, guru saya lagi dari Saudi namanya Syekh Daud Al-Ma'i, dan guru saya lagi dari Saudi bernama Syekh Abdullah Al-Mintabi, dan lain-lainnya. Kemudian sebenarnya bisa saya tampilkan ya foto-foto beliau supaya kenal dengan mereka sekalian. Dan saya memang harus mengaku di sini bahwasanya saya bukan orang yang pakar masalah Syiah. Sebenarnya orang yang tidak pakar itu tidak berhak berbicara. Tapi karena diminta berbicara, maka pada waktu itu saya salat istikharah kepada Allah. Kemudian saya mempelajari kitab-kitab yang bicara tentang masalah Syiah. Nah, setelah selesai saya mengkatamkannya atau mempelajarinya, baru saya berani untuk menyampaikan itu dulu ketika apa? Diminta bicara di Solo itu. Tapi minimal saya sudah pernah belajar masalah Syiah ini dari 7 ulama, baik dari luar negeri maupun dari Indonesia. Yang pertama Syekh Uthman dari Kuwait, kedua Syekh Nasir dari Saudi, ketiga Syekh Daud dari Saudi, keempat Syekh Abdullah dari Saudi, yang keempat Syekh Mamduh, yang kelima Syekh Mamduh dari Saudi, kemudian Syekh Ahmad dari Yaman, dan Ustadz Farid Ahmad Uqbah dari Indonesia yang sangat terkenal. Beliau suka bicara tentang masalah Syiah. Nah, secara ringkas, kalau saya ditanya orang, bagaimana pendapat antum tentang Syiah, maka saya akan bertanya lagi, yang antum maksud Syiah yang mana? Sebagaimana kalau saya ditanya orang, bagaimana pendapat antum tentang Ahlus Sunnah di Indonesia, maka saya akan bertanya lagi, Ahlus Sunnah yang mana yang antum maksud? Karena Indonesia ada beberapa macam, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya. Sehingga orang salah kalau mengatakan Ahlus Sunnah di Indonesia itu suka membaca Al-Quran di kuburan. Salah itu. Kalau itu bagi ikhwan-ikhwan kita yang ada di NU, wajar itu. Benar itu. Tapi kalau ikhwan-ikhwan kita di Muhammadiyah, apa ada yang suka katakan Quran di kuburan, Pak? Enggak ada. Karena mereka mengatakan itu perbuatan yang apa? Bid'ah. Jadi kalau bicara masalah Ahlus Sunnah di Indonesia harus detail. Tidak bisa diberikan satu hukum yang satu, karena bermacam-macam. Itu baru NU Muhammadiyahnya, belum nanti ada salafinya, ada jihadinya, istilah-istilah yang baru nih ya, padahal itu bukan istilah yang syar'i. Tapi memang fakta seperti itu. Nah, demikian juga kalau kita bicara masalah Syiah, itu Syiah yang mana? Orang pasti akan mengatakan Syiah yang di Iran. Baik, Syiah yang di Iran itu sering disebut sebagai Syiah Ithna Asyariyah. Syiah 12. Kenapa disebut Syiah 12? Karena mereka menganggap bahwasanya setelah Nabi wafat itu ada 12 imam yang furud harus menjadi imam. Tidak boleh diganti yang lain. Nah, imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga kalau Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, tidak sah itu. Umar jadi khalifah, tidak sah itu. Utsman jadi khalifah, tidak sah itu. Nabi wafat harus Ali, selain Ali tidak boleh. Itu untuk mereka Syiah Ithna Asyariyah. Nah, tapi saya harus jujur bahwasanya Syiah Ithna Asyariyah, Syiah 12 yang ada di Iran itu juga bermacam-macam gitu. Sebagaimana Ahlus Sunnah di Indonesia ini bermacam-macam, ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, maka orang-orang Syiah di Iran Ithna Asyariyah itu juga bermacam-macam. Tapi kata guru saya, Syekh Nasir Al-Tifari dari Saudi, beliau mengatakan Syiah 12 itu, Syiah Iran itu bisa kita bagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok besar ini yang pertama adalah Syiah Usuliyah dan Syiah Ikhbariyah. Syiah pertama apa, Pak? Usuliyah, yang kedua Ikhbariyah. Nah, untuk memberikan hukum kepada 2 Syiah ini berbeda hukumnya. Kalau Syiah Ikhbariyah itu memang ngomongnya ngawur. Mengatakan bahwasanya Al-Quran yang 30 juz ini sudah berkurang. Seharusnya enggak 30 juz itu. Ada ayat-ayat yang lainnya, tapi dihapus atau dikorupsi oleh sahabat-sahabat Nabi. Ini orang ngawur, kafir orang yang ini. Tidak ada satupun ulama yang ragu-ragu mengatakan bahwasanya orang yang ngomong seperti itu kafir. Tidak ada. Semua ulama sepakat ijma bahwa orang yang ngomong Quran 30 juz kurang berarti kafir. Ngomongnya di tempat duduk ini kafir langsung di situ. Ngomongnya hari Senin kafir langsung hari Senin itu, nggak usah nunggu lama-lama. Dan kalau sudah kafir maka boleh dibunuh, tapi jangan semua orang yang bunuh. Tapi
seperti pemerintah yang bunuh. Kalau kita bukan pemerintah, jangan ikut bunuh-bunuh. Dan kemudian kalau Syiah yang usuliyah, maka mereka menolak pendapat ini. Syiah usuliyah mengatakan enggak, Quran itu lengkap. Karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau Allah sudah menjamin, maka Allah nggak mungkin menyelisih jaminannya ini. Allah sudah memberikan janji, nggak mungkin menyelisih janjinya ini. Nah, kalau kita sudah tahu, sebagaimana kata Syekh Nasir Al-Kifari, bahwasanya Syiah Atsari, Itsna Asyariyah, Syiah 12 itu ada usuliyah, ada ikhbariyah. Apakah kita bisa memberikan hukum yang satu? Kan nggak bisa. Kalau kita mengatakan Syiah Iran itu semuanya kafir, saya tanya, kenapa kafir? Karena mereka mengatakan Quran sudah berubah. Maka saya jawab, yang mengatakan itu yang ikhbariyah, yang usuliyah itu nggak mengatakan begitu. Nah, ilmu seperti ini saya belum pernah mendengarnya kecuali dari Syekh Nasir Al-Kifari. Jadi kebanyakan orang-orang yang ada di Indonesia ini kalau bicara Syiah itu menyembunyikan adanya ikhbariyah, adanya usuliyah. Tapi saya harus jujur, karena mereka memang ada begitu, kita harus jujur. Bahkan Syekh Dawud Al-Mahi dari Saudi, saya tanya, ya Syekh, Anda mengatakan bahwasanya Syiah usuliyah tidak mengatakan Al-Quran berubah? Iya. Saya tanya sekarang Syekh, apakah di Iran sekarang ada Syiah usuliyah? Maka beliau mengatakan ada, ikhbariyah ada, usuliyah ada. Saya tanya lagi, Syekh, siapa tokohnya Syiah usuliyah? Saya pengen ngerti. Kalau ikhbariyah nggak usah kita bicarakan, jelas kafirnya ngapain dibicarakan. Sekarang Syiah yang usuliyah, siapa tokohnya? Beliau mengatakan ada pun tokohnya, saya nggak tahu. Karena beliau mengatakan nggak tahu, maka saya cari-cari dalam kitab-kitab yang ada yang bicara tentang masalah Syiah. Nah, ketemu di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh guru saya, Syekh Nasir Al-Kifari. Beliau mengatakan bahwasanya kebanyakan Syiah yang ada itu adalah Syiah usuliyah, bukan yang apa? Ikhbariyah. Dan antara Syiah usuliyah dengan ikhbariyah ini saling perang. Bahkan disebutkan dalam kitabnya Syekh Nasir itu saling bunuh-membunuh antara satu dengan yang lainnya. Bahkan saling mengkafirkan. Yang ikhbariyah mengatakan usuliyah kafir, usuliyah mengatakan ikhbariyah kafir. Itu gambarnya dengan di Indonesia saya kira hampir sama. Jadi kelompok-kelompok mengatakan, wah itu kafir, oh enggak, yang kafir itu sholat di masjidnya dipel katanya dan sebagainya katanya kafir. Nah itu kan ada itu Pak ya di Indonesia. Demikian juga di Syiah di Iran juga ada seperti itu. Maka kita kalau memberikan hukum itu harus cerdas. Nah sehingga kalau saya mendengar orang bicara tentang Syiah, saya dengerin bisa membedakan. Oh, ini orang bodoh, ngomong ngawur, ini orang berilmu. Kalau ketemu dengan para ulama-ulama, semuanya ngomongnya sama, yaitu Syiah itu tidak bisa kita memberikan hukum yang satu, nggak bisa. Sebagaimana kita nggak bisa memberikan hukum Ahlus Sunnah di Indonesia. Apakah semuanya mereka itu suka membaca Quran di kuburan? Apakah semuanya mereka itu melakukan qunut subuh dan sebagainya? Nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Adapun dari sisi sejarah, maka sejarah Syiah itu mengalami 7 sesi atau 7 al-asr. Al-asr itu masa. Masa yang pertama adalah masa ketika hanya sekedar isu-isu saja. Belum ada mazhab Syiah itu belum ada. Tapi hanya isu-isu atau pemahaman-pemahaman sesat yang berkembang di masyarakat. Yang mengatakan Ali adalah Tuhan, yang mengatakan Ali adalah khalifah yang sah, Abu Bakar tidak sah, isu-isu saja. Kemudian masa yang kedua itu adalah masa kebingungan. Jadi setelah orang-orang Syiah kemudian menjadi kelompok karena isu-isu tadi sudah berkembang, maka akhirnya mereka jadi kebingungan karena setelah matinya imam yang ke-12. Kemudian masa berikutnya adalah ketika penganut Syiah kemudian membuat buku-buku yang merupakan fondasi yang pertama untuk menguatkan mazhab Syiah. Kemudian masa yang berikutnya adalah masa takwir. Takwir itu adalah peningkatan lagi. Jadi setelah mempunyai buku-buku atau kitab-kitab sumber, sebagaimana kita mempunyai kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka mereka kemudian mengembangkan lagi. Masa berikutnya adalah masa mereka mengembangkan lagi, tapi pada episode yang kedua. Jadi pengembangan Syiah yang pertama dengan pengembangan Syiah yang kedua itu berbeda. Kalau Syiah yang kedua ini kesesatannya semakin dahsyat, semakin banyak, melebihi dari kesesatan kelompok pengembang yang pertama. Kemudian masa berikutnya adalah masa inkilab. Inkilab itu adalah ketika orang-orang Syiah pada berbalik memusuhi mazhab Syiah sendiri. Tapi itu aja ada beberapa orang saja, tidak semua orang Syiah. Ada beberapa tokoh kemudian sadar, wah ini ternyata Syiah ini ngawur. Riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan dalil.
Nah, kemudian masa yang terakhir, dan itu adalah masa kita sekarang ini, itu adalah masa intishar. Masa ketika sudah terbuka bahwasanya Syiah itu adalah mazhab yang sesat. Akan tapi memang orang yang sudah terlanjur mengikuti hawa nafsunya tetap tidak akan bisa keluar dari hawa nafsunya itu. Maka alhamdulillah kita sejak awal hidup di Indonesia ini tidak dididik untuk memahami mazhab Syiah. Alhamdulillah, ini memang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Andai kata kita ini, Pak, lahirnya di Iran, maka bisa jadi kita nanti hidup dewasa menjadi orang-orang yang apa? Syiah. Karena itu diakui sendiri oleh salah satu orang Iran yang dibawa oleh guru saya dari Saudi namanya Syekh Uthman Al-Khamis. Beliau ketika mengisi ceramah tentang masalah Syiah selama 1 pekan, nah beliau membawa satu orang yang awalnya bermadzhab Syiah tapi kemudian sudah diubah pikirannya, sudah bisa mengetahui mana yang sesat, mana yang benar. Maka saya tanya orang ini, ya Syekh, antum dulu pernah Syiah? Iya, saya pernah jadi orang Syiah. Saya tanya lagi, kenapa antum bisa berubah sekarang tidak mau jadi orang Syiah? Maka beliau mengatakan, orang seperti saya itu sangat banyak. Yaitu orang yang terlahir, bapak ibunya sudah Syiah, kakek neneknya sudah Syiah, tapi Syiah apa? Tidak paham. Nggak paham bahwasanya orang Syiah mengatakan bahwasanya Al-Quran sudah berkurang, nggak paham. Jadi KTP-nya saja Syiah. Sebagaimana kalau di Indonesia KTP-nya Islam, tapi disuruh baca dalam sholat nggak paham. Buktinya suruh imami nggak mau, karena khawatir nanti kalau Al-Fatihahnya ternyata dia nggak bisa baca. Itu orang-orang Indonesia banyak seperti itu. Demikian juga orang Syiah di Iran juga banyak seperti itu. Kata beliau ini, yang beliau adalah ex atau mantan orang Syiah. Nah kemudian kalau kita bicara tentang Syiah, maka kita akan bicara juga tentang kitab-kitab rujukannya orang-orang Syiah. Karena orang Syiah mempunyai kitab rujukan yang berbeda dengan kitab kita atau rujukan kita. Kalau kita jelas, rujukan kita adalah Al-Kutubus Sittah, kitab yang 6. Yang di sini mungkin sudah dipelajari ya. Ada kitab Sahih Bukhari, sudah dipelajari belum Pak? Sudah ya. Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, ya ada 6 atau ada 7. Tapi orang-orang Syiah mempunyai kitab yang kita tidak mau menerimanya, sebagaimana mereka tidak mau menerima kitab-kitab kita. Mereka tidak terima dengan kitab Sahih Bukhari, padahal ulama-ulama kita sudah sepakat Sahih Bukhari itu semua hadisnya sahih. Kalaupun ada yang tidak sahih, itu nanti terkuatkan oleh hadis yang lain. Nah, sekarang kita harus mengetahui istilah-istilah kitab-kitab mereka. Yang pertama, kitab mereka adalah Al-Kafi judulnya. Yang kedua, Al-Istibsar. Yang ketiga, Tahdhibul Ahkam. Yang keempat, Man la yahduruhul faqih. Ini kan ilmu berapa ya? Nggak hafal kan dia? Nah, makanya kalau ditampilkan insya Allah hafal. Tapi nanti silahkan lihat pada file saya ini, sudah lengkap semua. Maksudnya apa? Supaya kita tahu, kalau kita mengetahui suatu komunitas, mempelajari kitab-kitab ini, nah berarti mereka adalah apa? Orang Syiah. Kalau suatu komunitas mempelajari kitab-kitab Sahih Bukhari, berarti apa? Ahlus Sunnah. Coba antum datang ke Habib Rizik. Apa yang diajarkan oleh Habib Rizik di sana? Apa yang diajarkan kepada santri-santri beliau? Karena beliau juga punya pesantren, maksudnya ngajar di pesantren. Ternyata yang diajarkan oleh Habib Rizik itu adalah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i itu termasuk Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Sehingga kalau orang nuduh Habib Rizik Syiah, ini berarti orang nggak paham ya. Kitab-kitabnya Syiah nggak paham ya. Kemudian saya tadi katakan bahwasanya Syiah itu mengalami 2 episode ketika mereka mengembangkan mazhab Syiah mereka. Nah, 4 kitab yang saya sebutkan tadi itu adalah pada episode yang pertama. Kemudian setelah episode yang pertama ini sudah selesai, maka muncul episode yang kedua, di mana orang-orang Syiah membuat kitab-kitab baru lagi. Ada 4 kitab lagi. Yang pertama Biharul Anwar, terdiri dari 100 jilid, tapi isinya hadis-hadis palsu tok. Kalau Sahih Bukhari hanya 4 jilid, tapi isinya hadis-hadis sahih semua. Jadi aneh orang Syiah itu, sama Sahih Bukhari yang 4 jilid tapi isinya hadis-hadis sahih mereka tolak. Tapi hadis yang kitab yang 100 jilid yang isinya hadis-hadis palsu itu mereka terima. Nah, maka nggak akan bisa bertemu antara Syiah dengan Sunni. Paling bertemu untuk masalah-masalah yang sepakat saja. Misalnya bangun jalan bareng mungkin bisa. Ya.
atau mungkin ya pokoknya permasalahan-permasalahan yang bisa bersepakat, maka bisa. Tapi kalau harus bersepakat dalam masalah akidah atau keyakinan, nggak mungkin bisa. Karena kitab mereka dan kitab kita berbeda. Ada kitab Biharul Anwar, ada kitab Wasailus Syiah, ada kitab Al-Mustadrak Alal Bihar, ada kitab Al-Mustadrak Alal Wasail. Ini 4 kitab baru. Nah ini kita tahu, kita harus mengetahuinya supaya kita paham. Kalau nanti ada orang-orang mempelajari kitab ini atau mengeluh-elukan kitab ini, nah itu berarti orang Syiah. Ahli Sunnah nggak mau sama kitab-kitab kayak gini, ya. Karena isinya ngawur-ngawur. Dan kemudian kalau kita bicara tentang Syiah, kita akan bicara tentang taqiyah. Apa itu taqiyah? Taqiyah itu nama lainnya adalah kemunafikan. Kemunafikan itu menampakkan sesuatu tidak sebagaimana yang ada dalam hatinya. Hatinya kafir, tapi seolah-olah Islam. Ikut sholat jamaah supaya apa? Tidak dipedang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hatinya sebenarnya mengatakan sholat ini bikin lelah aja. Sehingga orang munafik itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling berat untuk melakukan sholat isya dan subuh. Kenapa? Karena isya dan subuh waktu itu gelap, nggak ada lampu, sehingga mereka sholat nggak ada yang lihat. Itu paling berat. Tapi kalau sholat duhur mereka semangat, ya. Karena untuk menampakkan nih, saya muslim juga nih, saya ikut sholat jamaah. Nah demikian juga taqiyah di dalam Syiah itu seperti itu, menampakkan kepada orang seolah-olah dia itu tidak Syiah, padahal dia orang Syiah. Dan taqiyah ini digunakan ketika mereka mempunyai kepentingan. Misalnya mereka dalam komunitas Ahlus Sunnah, kemudian mereka khawatir akan diberangus oleh orang-orang Ahlus Sunnah, akhirnya menampilkan seolah-olah dia Ahlus Sunnah. Itu namanya taqiyah. Nah taqiyah seperti ini sama dengan kemunafikan, berarti tidak ada baiknya. Baik, saya mengalami sebuah pengalaman. Ya. Saya datang ke rumahnya orang Syiah. Waktu itu saya masih sebagai santri, karena saya menulis sebuah makalah. Yang makalah ini merupakan syarat supaya saya lulus dari kuliah. Judulnya Hukum Berjabat Tangan Laki-laki dengan Perempuan. Nah, saya ingin tahu pendapatnya orang-orang Syiah itu kayak apa. Maka saya datang ke rumahnya orang Syiah, di seluruh rumahnya. Dan semua orang sudah tahu kalau itu orang Syiah, karena orang saja menyebutnya itu Mbah Syiah. Ada yang menyebutnya itu Mbah Segaf, karena memang dia keturunan orang Arab yang kelompok As-Segaf. Tapi ada yang menyebutnya Mbah Syiah. Saya datang ke rumahnya sore-sore pada asar. Kemudian saya mengaku ini Mbah, saya ingin meminjam kitab-kitab yang ada di perpustakaan antum. Saya punya tulisan kayak gini. Ya, ternyata beliau itu menyimpangkan pembicaraan. Ya, masalah ini nggak begitu penting. Beliau malah bicara masalah yang lainnya. Ya masalah Syiah. Ya maka akhirnya sampai pembicaraan itu sampai sholat maghrib. Pas adzan maghrib, karena dia masih bicara terus, akhirnya saya mendengarkan pembicaraannya sampai koma. Nah, karena sudah koma, saya yakin kalau nanti ke masjid, karena masjidnya agak jauh dari rumah itu, ya pasti telat. Akhirnya saya memutuskan sudahlah sholat di situ saja. Maka saya ajak, Mbah ini sudah waktu maghrib, monggo kita sholat dulu. Beliau mengatakan, ya silahkan antum sholat, disediakan musola di rumahnya. Enggak, kita jamaah saja, karena jamaah itu kan fadilahnya besar. Beliau mengatakan, enggak, saya sholatnya di dalam saja, ya antum di situ. Nah, jadi dia tidak mau, ya. Karena kalau dia sholat sebagaimana mazhab Syiah, nanti pasti akan apa? Ketahuan. Karena orang Syiah itu kalau sholat Allahu Akbar dilepaskan. Kalau ini disedekapkan, sholatnya batal. Harus diulang dari awal lagi. Nah, kalau dia sholat bareng saya, kan nanti kan harus melepas ini. Nah, kalau melepas, pasti akan saya tanya, Mbah, kenapa kok dilepas? Dia akan terpaksa mengatakan, oh saya Syiah, kan gitu. Nah, supaya tidak begitu, maka beliau tidak mau sholat dengan saya. Supaya apa? Bisa sholat sesuai mazhab dia. Nah, ini berarti semacam taqiyah, ya. Jadi tidak mau menampakkan kesyiahannya supaya tidak diketahui. Tapi sebenarnya saya sebelum datang sudah tahu, ya, karena orang-orang juga sudah mengetahui. Tapi memang Mbah ini juga punya keunikan. Ya. Jadi Mbah ini sering kali mengundang tokoh-tokoh Solo untuk buka bersama. Tokoh-tokoh itu yang diundang ya orang-orang besar, ya. Kalau di Solo anggaplah Pak Sutino, Satu Bakar Bashir, putranya Satu Bakar Bashir. Ya, tokoh-tokoh Solo bahkan juga orang-orang pemerintah juga diundang makan bersama di rumahnya. Ketika beliau masih hidup dulu, karena sekarang sudah wafat. Dan mereka biasanya datang juga. Jadi Satu Bakar Bashir juga datang ke rumahnya, pernah datang. Kalau saya nggak pernah diundang karena bukan tokoh. Dan kemudian kalau kita bicara masalah Syiah, kita pasti bicara tentang masalah al-ismah.
Apa itu ismah? Ismah itu adalah sifat maksum, yaitu sifat terjaga dari dosa. Kita berbeda dengan orang-orang Syiah dalam masalah ini. Kalau kita mengatakan di dunia ini tidak ada yang maksum kecuali satu, yaitu para nabi saja. Selain para nabi, semuanya melakukan dosa. Termasuk kita semua, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling top, itu juga melakukan dosa. Buktinya apa? Dalil sangat banyak. Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong ajari saya doa, supaya doa itu saya baca dalam sholat." Maka Nabi mengajarkan, "Wahai Abu Bakar, ucapkanlah, Rabbi inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta." Wahai Allah, saya sudah zalim banyak sekali dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka ampunilah. Nah, ini Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar untuk istighfar. Berarti Abu Bakar juga melakukan dosa. Hanya bedanya, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu sudah dijamin masuk ke dalam jannah, sementara kita belum dijamin masuk ke dalam. Bisa jadi orang yang Muslim tapi masuk ke dalam neraka karena apa? Tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang Syiah, mereka mengatakan bahwasanya imam mereka itu maksum. Imam yang 12 tadi, Pak. Jadi Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan putranya Ali, Husain adiknya Hasan, sampai keturunannya ke bawahnya itu semuanya adalah orang-orang maksum. Nah, ini kita tidak terima. Jadi ini termasuk pendapat yang sesat. Karena sesatnya kenapa? Karena menyelisih ijma atau kesepakatan ulama. Karena dalam Islam ini kita mempunyai 3 dalil. Yang 3 dalil ini nggak boleh diselisih. Yang pertama adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah ngomong A, kita harus ngomong A. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW yang sahih. Yang ketiga adalah ijma atau kesepakatan ulama. Nah, ulama-ulama kita sudah sepakat tidak ada yang maksum di atas muka bumi ini kecuali para nabi saja. Titik. Selain itu, maka tidak maksum, tidak terjaga dari dosa. Nah, berarti para imam-imam Syiah itu, Ali bin Abi Thalib dan sebagainya, itu semuanya tidak ada yang maksum. Kalau mengatakan maksum, berarti sesat. Dan kemudian, kalau kita membicarakan masalah Syiah, maka Al-Imam Ibnu Taimiyah sudah memberikan penjelasan yang rinci tentang masalah Syiah ini di dalam kitabnya Minhajus Sunnah, dan beliau mengatakan Syiah itu bisa dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, istilahnya adalah Syiah yang ghulat, yang melampaui batas. Dan yang kedua adalah Syiah yang Rafidhah, yang suka mencaci-caci sahabat. Dan yang ketiga adalah Syiah yang Syiah biasa. Nah, untuk mengetahui 3 ini, maka kita harus mempelajari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Karena yang membagi seperti ini adalah beliau, bukan saya. Dan Ibnu Taimiyah ini hidup pada sekitar tahun 600-an atau 700-an. 700 Hijriah, sekitar itu. Jadi setelah Al-Imam An-Nawawi dan sebelum Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram. Beliau mengatakan al-ghulat, kelompok Syiah yang pertama, yang ghulat, yang melampaui batas, itu adalah ta'ifatun ghulat fihi, suatu kelompok yang berlebih-lebihan tentang Ali bin Abi Thalib. Wadda'at fihi al-uluhiyyah, dan mereka mengatakan Ali adalah Tuhan. Wa haula'i harraqahum binar, mereka ini sudah dibakar oleh Ali sendiri dengan api bakar. Jadi suatu saat Ali dilapori orang, "Wahai Ali, itu ada kumpulan orang, mereka mengatakan Engkau Tuhan." Maka Ali bin Abi Thalib kumpulkan mereka. "Apakah kalian mengatakan saya Tuhan?" "Iya, Engkau Tuhan kami." Maka Ali mengatakan, "Kalian harus tobat. Kalau tidak tobat, saya bunuh semuanya." Dikasih beberapa waktu, ya, mungkin 3 hari atau mungkin beberapa hari. Ternyata mereka tidak mau tobat juga. Maka Ali kemudian mengumpulkan kayu bakar, dan kayu bakar ini dibakar jadi api yang menyala-nyala. Maka di depan api itu Ali mengatakan kepada mereka, "Wahai orang-orang yang sesat, kalau kalian tetap mengatakan saya Tuhan, kalian saya bakar di api." Maka mereka mengatakan, "Benarlah engkau adalah Tuhan kami." Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan." Berarti kamu Tuhan. Maka Ali bin Abi Thalib langsung seret mereka, bakar semua. Tapi ada juga yang tobat, tapi ada beberapa yang tidak tobat, akhirnya dibakar. Dan ketika mendengar pembakaran orang-orang Syiah yang gulat ini, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkomentar, "Amma ana fala uhaq." Kalau saya nggak akan bakar mereka. Bunuh nggak apa-apa, tapi bakar nggak akan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya tidak boleh membakar dengan api atau menyiksa dengan api kecuali Rabbun Nar, pencipta api itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Ali bin Abi Thalib ketika mendengar komentarnya Ibnu Abbas ini memuji Ibnu Abbas. Jadi tampaknya beliau belum pernah mendengar hadis ini. Wallahu taala alam bissawab. Kelompok yang kedua, kelompok Rafidhah. Kata Ibnu Taimiyah, kelompok Rafidhah adalah sahabat Abu Bakrin. Itu adalah kelompok yang mencaci Abu Bakar As-Siddiq. Mengatakan Abu Bakar sebagai perampas khilafah. Semestinya setelah Nabi wafat itu yang menjadi khalifah adalah Ali. Kenapa Abu Bakar naik? Itu merampas itu. Ini berarti mencela. Mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang cengeng. Ya. Karena Nabi SAW ketika beliau sakit, maka beliau berpesan kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada Abu Bakar suruh ngimami. Maka Aisyah mengatakan, jangan Abu Bakar, selain Abu Bakar saja. Ya. Karena Abu Bakar itu suka nangis. Nanti kalau pas ngimami nangis, bacaan Qurannya nggak akan didengar oleh makmum. Nah, kemudian mencela Abu Bakar. Oh, berarti Abu Bakar adalah orang yang cengeng. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar seperti ini kelompok apa? Rafidhah. Belum sampai kepada ulah. Siapa kepala mereka? Ra'asahum Abdullah bin Sabah. Yang memimpin mereka adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Jadi munafiknya Yahudi. Faqala Ali yang qatlah, maka Ali bin Abi Thalib kemudian mengejar Abdullah bin Sabah untuk dibunuh. Hatta haraba minhu ilal Madain, sampai akhirnya dia lari terbirit menuju ke kota namanya Madain. Kemudian dia tinggal di Madain itu dan Ali bin Abi Thalib tidak membunuh mereka. Kelompok yang ketiga itu adalah ta'ifatun kanat tufaddiluhu, ini Syiah yang biasa, yaitu sekelompok orang yang mengunggul-unggulkan Ali bin Abi Thalib, akan tetapi ma'an walad syaikhain. Ini penjelasan dari saya. Meskipun mengunggulkan Ali bin Abi Thalib, tapi masih menghargai Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka mengatakan Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang baik, Umar sahabat Nabi yang baik, Ali sahabat Nabi yang paling baik. Lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Ini juga sesat. Tapi nggak sampai kepada kafir. Sesat kenapa? Karena sahabat Nabi sudah bersepakat pada saat Nabi masih hidup, mereka sudah bicara di antara mereka bahwasanya orang yang paling utama setelah Nabi itu Abu Bakar. Para sahabat sudah sepakat bahwasanya orang yang paling utama setelah Abu Bakar adalah Umar. Para sahabat sudah sepakat bahwasanya orang yang paling utama setelah Umar adalah Utsman. Nah, setelah tiga orang ini, kemudian mereka diam. Diam itu artinya tidak mempunyai pendapat lagi. Siapa setelah Utsman yang paling utama? Ada yang berpendapat Abu Ubaidah bin Jarrah, ada yang berpendapat Ali bin Abi Thalib, ada yang berpendapat yang lain. Pokoknya nggak sepakat ya. Yang disepakati hanya tiga. Nah, tadi sudah saya sampaikan, ketika ada kesepakatan ulama, apalagi kesepakatan sahabat, ini tidak boleh diselisih. Kalau diselisih, berarti kita sesat. Sahabat sudah sepakat, Abu Bakar paling utama, Umar, Utsman, tiga ini urutannya seperti itu. Kalau kita mengatakan enggak, Ali yang paling utama, berarti kita sesat. Nah, maka kita bisa mengatakan bahwasanya Syiah itu bisa dibagi menjadi tiga, sebagaimana pembagian Ibnu Taimiyah. Yang pertama bulat, yang berlebihan, ini jelas kafir, tidak ada seorang ulama yang meragu-ragu untuk mengkafirkan mereka. Karena orang bulat ini mengatakan Ali adalah Tuhan, ya, ini sudah jelas kafir. Nah, sekarang pertanyaan, kan Ibnu Taimiyah itu kan hidupnya pada tahun 700-an. Sekarang kita sudah 1435 lagi. Nah, apakah Syiah bulat itu masih ada? Habib Rizik mengatakan masih ada. Ditanya beliau, apa buktinya? Buktinya ketika saya ke Iran, maka suatu kali ada penggerebekan. Yang menggerebek adalah para polisi Iran. Nah, setelah diteliti, ternyata informasi muncul bahwa yang digerebek itu adalah orang-orang Syiah yang bulat. Yang bulat yaitu yang berlebihan, yang mengatakan Ali Tuhan. Jadi mengatakan Ali Tuhan itu di Iran itu juga dimusuhi oleh pemerintah. Nggak setuju pemerintah Iran dengan apa? Seperti itu. Itu menurut kisah yang disampaikan oleh Al-Habib Rizik yang sudah datang ke sana sendiri. Kalau saya sendiri belum pernah ke sana karena memang tidak punya pengalaman di luar negeri. Tapi adapun kelompok yang kedua, kelompok Rafidhah, hukumnya bagaimana? Apakah kafir ataukah sesat saja? Kita harus bedakan Pak ya, antara sesat dengan kafir. Kalau kafir itu pasti sesat. Tapi kalau sesat belum tentu apa? Kafir. Misalnya orang-orang ahli bid'ah, Khawarij, pernah dengar ya? Mu'tazilah, pernah dengar ya? Jahmiyah, Qadariyah, ini semuanya mazhab-mazhab sesat di dalam tubuh kaum muslimin. Tapi tidak kafir, hanya mereka itu sesat saja. Nah, Rafidhah ini hukumnya bisa bercabang. Bisa kafir, bisa sesat saja. Tergantung bagaimana dia itu mencela Abu Bakar. Rafidhah itu yang mencela Abu Bakar. Mencelanya gimana? Kalau dia mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq sudah kafir, nah orang yang ngomong seperti ini dia sudah kafir.
Tapi kalau orang mengatakan Abu Bakar As-Siddiq itu cengeng ya, nggak bisa tegas itu orangnya, ya. Maka nggak berhak menjadi khalifah. Nah, orang seperti ini tidak kafir, tapi hanya sesat. Saya sudah menulis sebuah buku, judulnya Kalamul Muhaqqiqin fi Hukmi Sabbis Syaikhain. Ini tulisan Arab. Kalamul Muhaqqiqin, pendapatnya ulama-ulama ahli tahqiq fi man sabbas syaikhain, tentang hukumnya orang yang mencela dua syekh. Dua syekh ini maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala. Ternyata para ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya mencela dua ulama ini, Abu Bakar dan Umar As-Siddiq, Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhuma, ini hukumnya bisa kafir, bisa tidak kafir. Tergantung bagaimana cara mencela. Sehingga kalau kita mengatakan Syiah Rafidhah kafir semua, salah itu hukum itu. Kenapa salah? Tidak sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Ulama kita mengatakan Syiah Rafidhah itu dilihat dulu mencelanya gimana. Kalau mencelanya mengatakan Aisyah istri Nabi berzina, kafir sudah langsung. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah sudah membela Aisyah, dia tidak berzina. At-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibuna lit-tayyibat. Ini membela Aisyah, Aisyah tidak berzina. Kalau Aisyah berzina, tidak mungkin jadi istrinya Nabi. Karena Nabi adalah orang tayyib, maka istrinya harus tayyibah, orang baik juga. Nah, maka siapapun yang mengatakan Aisyah berzina dari kalangan orang-orang Syiah, berarti kafir. Tapi kalau mengatakan Aisyah ini rakyat yang tidak taat kepada pemimpin, buktinya melakukan peperangan dengan Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin, yang akhirnya dimenangkan oleh kelompoknya Ali bin Abi Thalib, tapi akhirnya kelompoknya Aisyah dimuliakan oleh Ali, tidak dibunuh, ya, tapi disuruh pulang atau kembali ke tempat masing-masing. Dan peperangan ini sebenarnya bukan peperangan antar sahabat, tapi peperangan gara-gara ada provokator dari kalangan munafikin yang mereka menyusup ke tubuhnya Aisyah dan menyusup ke tubuh kelompoknya Ali bin Abi Thalib, sehingga terjadi peperangan. Nah, setelah tersibak bahwasanya itu provokator, akhirnya tidak terjadi peperangan. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau kita menghukumi Syiah Rafidhah dengan satu hukum, itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan hukumnya para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita memberikan hukum pencaci sahabat itu dengan beberapa macam hukum. Ada yang kafir, ada yang tidak sampai kepada kekafiran. Mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah, sama saja. Siapapun sahabat kalau dicela, maka itu hukumnya pasti sesat, tapi belum tentu kafir. Bisa kafir, bisa tidak, tapi jelas sesatnya. Sahabat Nabi tidak boleh dicela, tapi harus kita muliakan. Sahabat Nabi tidak boleh dicela, tapi harus kita doakan radhiyallahu anhum. Kalau tidak mendoakan mereka, tapi mencela mereka, berarti itu tanda dia adalah orang Syiah. Dan kemudian Syiah yang ketiga, tadi ada Syiah yang biasa, maka ini disepakati ulama bahwasanya Syiah yang biasa ini adalah hukumnya sebagai orang Muslim, tapi Muslim yang sesat. Muslim yang apa? Sesat. Nah, dari tiga pembagian ini bisa kita simpulkan bahwasanya satu, Syiah itu adalah mazhab yang sesat. Dua, Syiah itu ada yang sesat saja, ada yang sampai kepada kekafiran. Sesatnya jelas, kafirnya belum jelas. Ada yang kafir, ada yang tidak. Tapi kalau sesat, maka jelas. Karena itu jangan sampai gara-gara kita tertarik apa sih Syiah itu, akhirnya kita ikut-ikutan. Jangan. Karena biasanya orang itu suka tertarik gitu. Seperti MTA katanya dimusuhi di mana-mana, akhirnya malah tambah banyak jamaahnya, kata Pak Sutino. Kenapa? Karena orang-orang bicarakan tentang MTA. Akhirnya yang tidak kenal MTA ingin tahu apa sih MTA itu. Maka ikut kajian. Loh, ternyata bagus. Akhirnya gabung. Jadi gara-gara MTA dicaci maki di mana-mana, maka tambah banyak, kata beliau Sutino. Dan saya juga mengalami sendiri, Pak. Di Solo, saya punya majelis ilmu yang setiap malam Senin itu kita adakan di Solo. Malam Senin pada malam sampai Isya. Nah, suatu saat diisukan, jangan ngaji sama Abu Zaidan karena dia orang Syiah. Tapi setelah isu itu muncul, maka akhirnya tambah banyak yang ngaji. Saya juga heran, dulu itu yang ngaji sama saya itu cuma 20, 25, nggak nambah-nambah. Sudah lama sekali itu ngajinya 25, terus nggak nambah-nambah. Tapi setelah ada isu itu, sekarang bisa 50 lebih. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi alhamdulillah, kadang-kadang tuduhan itu malah menyebabkan hikmah. Sehingga kalau dituduh nggak usah marah. Dituduh itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan pahala. Yang kedua, kalau bisa berterima kasih kepada yang menuduh.
Hasan al-Basri dilapori oleh muridnya, wahai Imam, engkau digunjing oleh orang itu. Maka Imam Hasan al-Basri menyiapkan hadiah. Hadiah ini ditolong ini kirim kepada orang itu, orang yang menggunjing. Maka orang yang menggunjing merasa heran. Dia ngirim hadiah, padahal saya sedang menggunjing dia. Kenapa? Maka Imam Hasan mengatakan, kamu ketika menggunjing saya sama dengan menghadiahkan pahala kepada saya. Berarti kamu kan sudah memberikan hadiah pahala kepada saya. Saya berterima kasih ini, saya balas hadiah juga. Jadi kalau pengen hadiah roti misalnya, ya gampang, gunjing Imam Hasan, pasti roti datang ke rumah. Maka ini kalau bisa kita tiru. Ada orang mendalimi kita, nggak usah marah. Tapi terima kasih Bang, ya Anda sudah memberikan hadiah pahala kepada saya, dan saya bisa sabar. Gitu aja. Kemudian mungkin ada sebagian kita tidak puas dengan penjelasan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tadi mengatakan Syiah ada 3 macam. Ibnu Taimiyah kan orang zaman dulu, tahun 700-an. Nah, mari kita lihat fatwa ulama-ulama kita. Dan kalau kita mengatakan ulama, maka marilah kita memilih ulama yang sudah disepakati sebagai ulama. Semua negara menerima beliau sebagai ulama. Jangan ulama yang belum disepakati. Misalnya, ulama di Indonesia, MUI misalnya. MUI itu kalau di Saudi rapayu, Pak. Maka kita nggak usah ngambil dari situ. Sekarang kita bicara karena ini bicara masalah penting. Nah, kita ngambil dari ulama yang sudah disepakati seluruh dunia saja. Anggaplah misalnya Syekh Ibnul Baz, yang beliau merupakan ulama nomor 1 di Saudi, nggak ada yang lebih tinggi dari beliau di masa beliau masih hidup. Tapi sudah wafat sekitar tahun sebelum tahun 2000, ya, 1999, tampaknya wafatnya tahun itu. Nah, beliau mengatakan, saya bacakan di sini, ashaluhum wa aisaruhum man yaqulu aliyun afdal min as-salata. Orang-orang Syiah yang paling ringan itu adalah yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Wa hadza laisa bikafir. Orang seperti ini bukan orang kafir, lakin mukhti, tapi orang yang salah atau sesat pendapatnya itu. Fa inna Aliyan huwa rabi', karena yang benar Ali itu adalah menempati posisi yang keempat. Was-Siddiq wa Umar wa Utsman hum afdal minhu. Abu Bakar, Umar, Utsman itu lebih utama daripada Ali. Karena Ali juga mengakui hal itu. Fa in faddalahu ala ulaika thalathah, kalau ada orang yang melebihkan Ali daripada 3 sahabat ini tadi, fa innahu qad akhta, maka itu sudah sesat atau salah. Wa qala fa ijma' as-sahabah, dan sudah menyelisih kesepakatan para sahabat. Walakin, akan tapi kata beliau, la yakunu kafiron, mereka ini tidak sampai kepada kekafiran. Ini bisa dilihat di dalam kitab Majmu' Fatawa Syekh Ibnul Baz pada jilid yang ke-28 pada halaman 257. Jadi ulama masa sekarang masih saja berfatwa bahwasanya Syiah itu ada yang tidak sampai kepada kafir. Maka kalau ada orang mengatakan Syiah itu kafir semua, nah, gampang itu, orang bodoh itu. Ngomongnya ada udah kelihatan bodohnya. Maka saya pernah ada perang dingin dengan seorang dokter. Gara-gara dokter ini ditanya orang, ya, dokter, gimana hukumnya orang Syiah? Maka dokternya mengatakan Syiah itu kafir semuanya. Tokoh-tokohnya kafir, rakyatnya kafir, orang-orang bodohnya kafir semuanya. Maka saya katakan ini dokter Jawa. Dokter Jawa itu maksudnya dokter sing ra iso ngomong bahasa Arab. Nah, ternyata istilah saya dokter Jawa ini membuat marah orang-orang. Akhirnya mereka memusuhi saya. Dianggap saya ini apa? Orang Syiah. Tuh, Abu Zaidan Syiah. Karena apa? Tidak setuju terhadap perkataan dokter tadi bahwasanya Syiah semuanya kafir. Loh, saya tidak setuju kan benar. Ulama-ulama kita mengatakan seperti itu. Nah, Pak dokter ini kan dia bukan dokter syar'i dia. Dia bidangnya itu kalau nggak salah masalah kebudayaan juga. Nah, orang kebudayaan kok bicara masalah hukum syar'i? Ya nggak pas dong. Sebenarnya yang nggak pas ini bukan dokternya, tapi yang tanya itu yang nggak pas. Tapi yang salah itu setelah bertanya ditampilkan di majalah. Nah, itu yang saya marah. Kalau mau menampilkan pendapat itu pendapatnya ulama, jangan pendapatnya ahli kebudayaan. Itu salah itu. Kalau orang ahli kebudayaan silahkan ngomong masalah kebudayaan. Tapi masalah hukum syar'i seperti ini, kafir, tidak kafir, sampaikan kepada ulama. Jangan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong rusak nanti. Baik. Itu satu dari Al-Imam Syekh Ibnul Baz. Sekarang dari guru saya, namanya Syekh Uthman Al-Khamis dari Kuwait. Dan beliau ini adalah guru yang menurut saya paling berpengaruh terhadap saya dalam masalah ilmu tentang Syiah ini. Kenapa? Karena beliau mengajari saya paling lama, yaitu sekitar 1 pekan
dan itu dari pagi sampai malam gitu mengajar terus, satu pekan di full time. Dan beliau ini adalah seorang pakar tentang Syiah, karena memang ketika beliau itu sedang belajar di Saudi, beliau kan rumahnya di Kuwait ya. Ketika belajar di Saudi, beliau minta izin kepada guru-gurunya, wahai para guru kami, apakah boleh saya akan memfokuskan diri untuk mempelajari masalah Syiah, supaya saya bisa menolak pendapat-pendapat sesat mereka, dan supaya saya bisa menampilkan kepada umat bahwa Syiah ini sesat, jangan diikuti. Maka ternyata guru-guru beliau memberikan izin, silahkan, itu adalah jihad masalah ilmu, bagus. Maka sejak saat itu beliau kemudian mempelajari tentang Syiah secara mendetail, sehingga beliau menulis buku-buku tentang Syiah sangat banyak sekali. Tapi yang saya punya hanya satu saja, yaitu tentang hukum nikah mut'ah, yaitu nikah kawin kontrak yang hukumnya haram. Nah, apa kata beliau? Beliau mengatakan pada fatwa nomor 19, pada fatwa yang beliau sebutkan pada tanggal 19 Mei tahun 2003. Beliau mengatakan inkan minal ammah alladzina la yasubbun. Kalau ada orang Syiah yang mereka itu termasuk Syiah yang awam, yang tidak mencela sahabat, wala yaquluna bi tahrifil Quran, dan tidak mengatakan Al-Quran sudah berubah, wala yaqiduna li ahli sunnah, dan mereka tidak berbuat makar terhadap ahli sunnah, fahum muslimun. Maka orang-orang Syiah seperti itu masih muslim. Wa yajuzu salamu alaihim, tetap disalami kalau kita ketemu. Boleh kita mengatakan assalamualaikum ya Syi'i, enggak apa-apa. Ya orang Syiah tapi kita salami. Kenapa? Karena Syiahnya Syiah yang tidak Rafidhah dan tidak Ghulah. Syiah yang biasa, Syiah yang nomor 3 menurut urutan Syekh Ibnu Taimiyah tadi. Wa ziyaratuhum, dan masih boleh berziarah dengan mereka. Bal tajibu da'watuhum, bahkan wajib hukumnya mendakwai orang-orang kayak ini. Jangan digorok lehernya, Pak. Salah itu, didakwai. Makanya dulu ketika Syekh Mamduh mengisi di UMS tentang masalah Syiah, ada orang yang semangat kemudian tanya, Syekh, Syiah kan sudah jelas sesat, ngapain enggak kita bawa pedang saja, gorong lehernya? Maka Syekh Mamduh mengatakan itu perkataan orang-orang rendah. Orang-orang yang tinggi, mereka mengatakan Syiah itu bukan digorok lehernya, tapi didakwai. Bagaimana supaya mereka itu keluar dari kesesatannya menuju kepada pemahaman Islam yang beliau mengatakan wa yajuzu du'a lahum, bahkan juga boleh mendoakan mereka, ya Allah, bapak saya Syiah, tolong tunjuki dia. Jangan kemudian bapaknya digorok lehernya, salah itu. Nah, inilah jawabannya. Kenapa Mbak Syiah yang ada di mana itu Solo itu, ketika mengadakan undangan buka bersama, itu tokoh-tokoh Solo mau datang. Waktu itu saya awalnya pusing ya, gimana ini tokoh-tokoh Solo? Ustaz Abu Bakar Ba'asyir datang, Ustaz Sukino. Kalau Ustaz Sukino saya nggak tahu datang atau enggak, mungkin mewakilkan kepada yang lainnya. Tapi yang jelas diundang juga. Tokoh-tokoh datang, apakah mereka nggak tahu bahwasanya dia Syiah? Nah, setelah saya belajar sama Syekh Utsman Al-Khamis, saya dapat jawabannya. Oh, ternyata dia Syiah yang apa? Yang biasa. Bukan Syiah yang Rafidhah, yang suka mencela-cela sahabat Nabi, dan juga bukan Syiah yang Ghulah, yang mengatakan Ali Tuhan. Sehingga cara bersikap dengan orang-orang Syiah itu harus kita sesuaikan dengan kesyiahan mereka. Syiahnya tingkat yang apa? Syekh Ibnu Baz mengatakan asy-syi'atu firqun katsira. Syiah itu ada beberapa kelompok, minhum aqsamun katsira, ada beberapa bagian. Fihimul kafir, ada yang kafir, wa fihim ghairul kafir, ada juga yang tidak kafir. Jadi ulama dari zaman dulu Ibnu Taimiyah tahun 700-an sampai ulama zaman sekarang tahun 2000-an itu berfatwa masih sama. Syiah itu ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Nah sekarang kalau orang-orang yang semangat itu mengatakan Syiah semuanya harus kafir, yang mengatakan Syiah tidak kafir semua berarti dia Syiah juga, nah itu berarti orang bodoh. Maka saya tidak peduli dengan orang-orang seperti itu, ya. Tidak usah dijawab, karena menjawab orang bodoh itu sia-sia. Maka ulama mengatakan inna minas sukut ma huwa ablaghu minal jawab. Kadang-kadang diam itu lebih baik daripada menjawab. Kapan? Yaitu ketika bicara dengan apa? Orang bodoh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, setiap kali saya berdebat dengan orang siapapun juga, saya selalu menang. Kecuali satu. Kata beliau, kecuali dengan orang bodoh. Karena orang bodoh jangan ngomong nggak mudeng, Pak. Disampaikan kayak gini sudah jelas, ini dalil-dalilnya, ini fatwa-fatwa ulama, masih nekat saja. Enggak, pokoknya Syiah itu harus kafir semua. Kalau kamu nggak mau mengatakan Syiah kafir semua, berarti kamu juga Syiah. Ada orang Solo mengatakan, nggak usah saya sebutkan namanya. Pokoknya kalau tidak mengatakan bahwasannya Bashar Asad kafir, berarti Syiah. Ini kan lucu.
Padahal Bashar Assad itu yang presiden di Suriah itu memang orang jelek, tapi para ulama-ulama kita masih berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia Syiah Nusairiyah, ada yang mengatakan dia bukan Syiah, hanya dituduh Syiah. Salah satu yang mengatakan itu adalah Syekh Ahmad Syihabi Al-Yamani, ulama dari Yaman. Muridnya Syekh Umar Ibn Hafidh Al-Yamani Al-Hadrami. Nah, beliau ketemu dengan saya, ya saya tanya, Syekh, apa pendapat antum tentang Bashar Assad? Maka beliau mengatakan ada dua pendapat, ada yang mengatakan Bashar Assad itu kafir karena dia Syiah Nusairiyah, ada yang mengatakan tidak kafir karena Syiah Nusairiyah itu hanya tuduhan terhadap dia. Terus saya tanya, pendapat antum bagaimana? Saya melihat dua perkataan, dua pendapat ini, maka saya menguatkan pendapat bahwasanya dia tidak Syiah, tapi hanya tuduhan saja. Dan ucapan ini juga disampaikan oleh Syekh Abu Arafah, ulama dari Palestina yang biasa khutbah di Masjid Aqsa. Sampai sekarang khutbah-khutbahnya masih ada, silahkan lihat di internet kalau bisa bahasa Arab ya, karena khutbahnya belum ada terjemahnya. Kemudian juga disampaikan oleh Syekh Al-Jazairi yang ada di Aljazair. Semuanya sudah saya kumpulkan video-video ceramah-ceramah beliau yang bicara tentang masalah Bashar Assad ini. Karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita bicara yang ngawur sehingga kita menyelisih apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Nanti silahkan lihat surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu jadilah kalian qawwamina lillahi, orang-orang yang tegak karena Allah, syuhada bil qisti, yang menyaksikan dengan keadilan. Wala yajrimannakum, dan betul-betul janganlah menyebabkan kalian syana'an qaumin, kebencian kalian kepada suatu kaum, termasuk kaum Syiah, ala alla ta'dilu, menyebabkan kalian enggak bisa adil. I'dilu, adillah kalian, wa aqrabu littaqwa, itu lebih mendekati kepada ketakwaan. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, takwalah kepada Allah, Allah itu Maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian amalkan. Inilah ceramah ringkas tentang masalah Syiah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan apa yang sudah saya sampaikan ini saya serahkan kepada Allah tentang pemahamannya. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa dipahami apakah tidak, tapi mudah-mudahan Allah memahamkan kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa bersikap sesuai apa yang dipesankan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah tadi. Jangan sampai kebencian kita kepada suatu kaum menyebabkan kita tidak adil gara-gara kita mengikuti hawa nafsu, atau tidak adil gara-gara kebodohan kita sehingga kita tidak mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kemudian tentang masalah Syiah ini sudah saya tampilkan di dalam file saya ini, tapi mohon maaf karena file ini memang semuanya berbahasa Arab, sehingga kalau mau mengambil juga boleh. Kalau ada yang paham bahasa Arab silakan. Kemudian kalau ada yang mau menerjemahkan juga monggo silakan. Ini ada beberapa file yang belum saya sampaikan di sini. Karena kalau disampaikan itu memerlukan beberapa kali majelis yang sangat banyak. Karena saya menyampaikan masalah Syiah ini sekitar 4 kali majelis atau 5 kali majelis disuruh. Jadi berurutan. Ada hukum salah sahabat secara rinci bagaimana, ada perincian tentang orang-orang Syiah, kemudian bagaimana sikap kita kepada orang Syiah, semuanya sudah lengkap ada di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan dipersilakan, maka saya serahkan waktunya kepada panitia.